Pernahkah kamu menyadari bahwa manisan buah itu ukurannya menyusut dari ukuran aslinya loh? Atau mungkin kamu bertanya-tanya bagaimana suatu krim dapat melembabkan sel-sel kulit kita. Hal ini berkaitan dengan bagaimana suatu sel itu dapat melakukan pertukaran zat. Dan hal tersebut sangat berkaitan erat dengan materi kita hari ini, yaitu tentang transport membran. Sel memiliki kemampuan untuk membedakan zat atau substansi mana yang diizinkan untuk melewati membran sel. Kita ibaratkan membran sel sebagai gerbang sekolah, gerbang SMA kita. Apakah semua orang bebas keluar masuk di SMA kita melewati gerbang tersebut? Tentu tidak. Kalian sebagai seorang siswa pasti mudah masuk ke dalam lingkungan SMA. Tapi bagaimana dengan orang-orang asing yang tidak memiliki kepentingan tertentu? Tentunya tidak sembarang orang dapat masuk ke SMA kita. Hal ini sama dengan membran plasma. Membran plasma memiliki suatu permeabilitas selektif atau yang kita kenal dengan semi-permeable. Permeabilitas berasal dari kata permit atau izin dan ability atau kemampuan. Jadi kemampuan mengizinkan beberapa zat untuk masuk. Nah, zat yang masuk tersebut, mana yang boleh masuk, mana yang tidak boleh masuk, itu bergantung pada rintangan pembeda pada lipid bilayer. Masih ingat ya, membran plasma terdiri atas fosfolipid bilayer. Dan juga bergantung pada protein transport spesifik apa yang ada pada membran plasma tersebut. Permeabilitas lipid bilayer dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah permeable. Permeable itu artinya bisa lewat atau boleh melintas, sedangkan impermeable atau tidak permeable artinya tidak boleh melintas. Lipid bilayer atau membran plasma sel itu membolehkan molekul hidrofobik seperti karbon dioksida, oksigen, dan gas-gas pada umumnya untuk melewati membran plasma dengan mudah. Akan tetapi, karena lipid bilayer bersifat hidrofobik, maka ion atau molekul senyawa yang bersifat hidrofilik tidak dapat melewati lipid bilayer atau membran plasma dengan mudah. Demikian juga dengan glukosa, gula, dan molekul-molekul besar lainnya serta ion-ion yang bermuatan tidak dapat melewati lipid bilayer dengan mudah. Akan tetapi, apakah senyawa atau molekul-molekul tersebut benar-benar tidak bisa masuk ke dalam membran sel? Tentu tidak, ada suatu mekanisme. Sebelum kita ke mekanisme tersebut, kita harus mengingat dulu bagaimana konsep larutan. Suatu larutan itu terdiri atas dua zat, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Zat pelarut adalah zat yang melarutkan, umumnya berbentuk cairan seperti air, alkohol, etanol, gliserin, dan lain sebagainya. Sedangkan zat terlarut adalah zat yang dilarutkan, umumnya berupa partikel, molekul, ataupun senyawa tertentu. Kita contohkan larutan teh manis. Siapa yang tidak kenal teh manis? Oke. Kira-kira apa sih zat pelarutnya? Lalu apa zat terlarutnya? Zat pelarutnya adalah air. Kita membuat teh manis dengan air kan ya. Sedangkan zat terlarutnya adalah partikel gula dan juga partikel teh. Ini harus kita pegang baik-baik karena konsep ini sangat penting di transport membran nanti. Kita lanjutkan. Klasifikasi transport membran dibagi menjadi dua, transport pasif dan transport aktif.
Perbedaan keduanya berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh partikel tersebut, partikel yang akan berpindah untuk berpindah. Transport pasif cenderung mengikuti arus atau menuruni gradien konsentrasi. Sedangkan transport aktif cenderung melawan arus atau melawan gradien konsentrasi. Perhatikan gambar. Nah, perhatikan gambar di sini ya. Ini adalah bagian sitoplasma, ini adalah cairan ekstraseluler. Di sini partikel yang tinggi konsentrasinya ada di sitoplasma. Nah, di sini kan mengikuti arus. Mengikuti arus itu artinya dari konsentrasi yang tinggi bergerak atau berpindah ke konsentrasi yang rendah, mudah sekali. Jadi tidak memerlukan adanya energi atau usaha tertentu. Sama ketika kita misalkan berada di suatu stadion, kita rame-rame di dalam stadion dan pertandingan sudah berakhir, maka penonton-penonton itu akan berkerumun untuk keluar. Nah, arah dari yang tadinya banyak orang menuju luar yang sedikit orang itu mengikuti arus. Kita anggap sebagai mengikuti arus atau menuruni gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Lalu ternyata ada seseorang yang dari luar, dia pengen masuk ke dalam stadion yang sedang berkerumun mau keluar. Jadi dari luar dia mau masuk ke dalam. Nah, itu artinya dia sedang melawan arus atau melawan gradien konsentrasi. Nah, karena melawan gradien konsentrasi, maka diperlukan satu energi atau di sini di sel itu menggunakan adenosin trifosfat dalam bentuk ATP. Bisa dilihat di gambar di sini. Di luar zat tersebut sedikit, di dalam ada banyak. Kalau pasif, maka arahnya adalah dari banyak ke yang sedikit atau dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan transport aktif berbeda, sudah rendah tapi dia tetap ingin masuk ke tempat yang tinggi. Nah, ini disebut dengan transport aktif. Transport pasif secara garis besar lagi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah difusi, yang kedua adalah osmosis. Saya yakin kalian sudah pernah mendengar istilah-istilah ini, bahkan sudah pernah mempelajarinya di SMP atau bahkan SD. Kita telisik satu persatu, kalimat demi kalimat. Difusi merupakan perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Oke, kita langsung aplikasikan ke contoh. Di sini ada air dan juga tinta. Ketika tinta diteteskan ke dalam air, maka konsentrasi tinggi itu berada di daerah tinta. Artinya konsentrasi tinggi tinta di sini. Sedangkan di air ini konsentrasi rendah tinta. Difusi merupakan perpindahan molekul zat terlarut, dalam hal ini tinta, dari tinggi ke rendah. Jadi dia menyebar. Dari sini menyebar. Dan lama-kelamaan akan menuju ke kesetimbangan atau larut. Sedangkan osmosis itu adalah perpindahan molekul zat pelarut ya, di sini terlarut, ini adalah pelarut, dari larutan berkonsentrasi rendah atau encer atau hipotonik ke larutan berkonsentrasi tinggi, pekat atau hipertonik. Oke, ini typo ya. Di sini ada gambar, ini adalah telur yang mengalami beberapa percobaan. Oke. Tidak akan saya jelaskan sekarang, kita jelaskan nanti saja. Kita lanjut dulu ya. Contoh difusi ini sudah saya terangkan tadi.
bahwa misalkan ini gumpalan gula. Kalau di sini digambarkan gumpalan gula dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Nah, molekul-molekul gula ini akan berpindah. Ini kan zat terlarut ya, gula ini akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah untuk mencapai kesetimbangan. Kesetimbangan itu maksudnya merata. Ingat di sini difusi kata kuncinya adalah yang berpindah atau bergerak itu adalah zat terlarutnya dari tinggi ke rendah atau dari pekat ke encer. Osmosis sekarang. Osmosis menyebabkan molekul air menyebar secara merata dari kedua sisi melalui membran semi permeabel. Oke, jadi tadi sepertinya saya ada yang kurang menuliskan ya di sini ya. Harusnya di sini perpindahan molekul zat pelarut dan seterusnya melalui membran semi permeabel. Kita lihat ya di sini. Larutan isotonik itu arti di sini ini isotonik itu artinya konsentrasi X dan konsentrasi Y itu sama. Sehingga tidak ada yang misalkan ada yang berpindah kanan kiri. Osmosis tadi yang berpindah adalah pelarutnya ya. Misalkan ada perpindahan air dari X ke Y ke X itu tetap sama. Sehingga tingginya juga sama. Sekarang gambar kedua, di Y kita namanya Y juga ya, di bagian Y itu lebih pekat atau lebih hipertonik, sedangkan bagian X lebih hipotonik. Tadi osmosis itu yang berpindah adalah zat pelarut atau airnya dari konsentrasi rendah hipotonik ke konsentrasi tinggi hipertonik. Ini rendah, ini tinggi, yang gerak airnya atau pelarutnya. Maka air tersebut akan bergerak, yang bergerak airnya ya. Air tersebut akan menuju ke Y untuk mencapai keseimbangan atau kesetimbangan konsentrasi maksudnya. Ini ya. Sehingga permukaan Y menjadi lebih tinggi karena kemasukan air dari permukaan X ini tadi. Akhirnya keduanya menjadi larutan yang konsentrasinya sama. Contoh soal, kalau tadi kita nggak bicara dengan kita ada gambar, sekarang kita dengan soal. Seorang siswa sedang menyelidiki peristiwa osmosis seperti pada gambar di bawah ini. Larutan glukosa 40% di kolom D. Sedangkan larutan glukosa 80% di kolom E. Kedua larutan tersebut dipisahkan oleh membran semi permeabel. Selang beberapa menit, ternyata permukaan E dan D berbeda, manakah yang turun? Untuk menjawab soal ini, kita perlu melakukan langkah-langkah berpikir urut ya. Tapi kalau sudah paham, saya yakin nanti kalian langsung bisa. Langkah yang pertama, kita harus tahu dulu ini peristiwa apa ya. Nah, di sini sudah dituliskan osmosis. Nah, kalau nanti masih bingung, nanti bisa tanya ya. Kemudian, zat apa yang berpindah? Karena tadi osmosis itu zat apa sih yang berpindah? Lalu bagaimana arah perpindahannya? Mana larutan yang hipertonik? Mana yang hipotonik? Ya, peristiwa apakah ini? Tadi ya, jawabannya adalah osmosis. Kalau osmosis, zat apa sih yang berpindah? Nah, yang berpindah adalah pelarut atau terlarut? Tentu saja pelarutnya. Bagaimana arah perpindahannya tadi? Dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi? Maksud kata-kata tinggi rendah ini bukan
tingginya ya, maksudnya bukan tinggi permukaannya, tapi konsentrasinya. Kalau osmosis itu perbedaannya adalah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Sekarang lihat di sini, kolom D dan kolom E, mana yang konsentrasinya lebih tinggi? Ternyata yang lebih tinggi adalah kolom E ya, karena 80%. Konsentrasinya tinggi gula atau tinggi glukosa. Sedangkan larutan hipotonik itu adalah kolom D. Kesimpulannya, permukaan mana yang turun? Oke, kita lihat. Pelarut atau air berpindah dari kolom D rendah ke tinggi, D ke E, sehingga kolom D lah yang akan turun permukaannya. Oke, itu tadi tentang transport pasif, khususnya difusi dan osmosis sederhana. Barangkali nanti ada pertanyaan tentang macam-macam difusi, nanti kan sebenarnya ada lagi macam-macam difusi, kita diskusikan di Telegram. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.